supaya asik, iya toh? Haleluya. Jika kita tak pernah mendengar, jangan kasih keras ini hati. Hati ini perlu rileks, saudara. Hati ini perlu ada kesejukan. Makasih Madar, Tuhan berkati sampai 100 tahun lebih umurnya. Haleluya. Saudara, jangan keraskan hati. Orang yang mengeraskan hati itu akan dapat hepatitis, saudara. Nanti seorang lihat lama-lama sok kuning. Karena orang kalau keras hati sulit memaafkan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, jangan keraskan hati. Sekarang jangan tunda, nanti terlambat. Saudara, sekarang kita lagi buat apa? Ada 3 fase ini. Sekarang jangan tunda, nanti terlambat. Sekarang kita lakukan, sementara melakukan apa, saudara? Ya. Kalau saudara yakin bahwa inilah waktu Tuhan, kalau saudara percaya bahwa Tuhan sementara bekerja dengan dahsyat hari-hari ini, jangan keraskan hati. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah waktu Tuhan orang meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan tunda. Kalau engkau sekarang ini masih dalam keadaan yang suka gaya hidupnya hura-hura, malas-malasan, lagi santai, woi, keluar dari zona ini, saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara merasa bahwa santai itu aman, bekeng jong. Orang petugas hamba Tuhan sampaikan. Amin. Karena tugasnya setan mengambil. Kalau orang tidak tahu menjaga kebenaran, maka saudara akan terseret dengan keadaan dunia akhir zaman ini. Sekarang lagi apa, saudara? Lagi malas, lagi santai, lagi hura-hura, lagi menyambung ayam berarti. Nah sini senyanda cuma piara orang. Kalau kalah baru orang mau masak. Haleluya. Karena saya dulu pernah. Oh haleluya. Memang kalau ini setan burik so masuk. Sedang anak tidak pernah semandi. Maka kalau ayam, gimana Pak Sek? Oh, satu waktu kita ada beli ayam mahal, saudara. Karena ikut rame toh. Ayam dah kirim dari Thailand. Waktu itu masih kerja, ya. Orang kirim tuh ayam pakai pesawat. Sampai kemari kasih mandi, kong taruh di muka rumah. Pi kerja, mai tua tapi istri setel lupa. Kita balik, napa dia sok keras? Kita bilang ini rugi besar. Kalau dia masih bergerak boleh mau makan. Toh? Ternyata rugi. Jaga iko gaya begini, saudara. Amin. Ikut Tuhan pasti untung. Haleluya. Jadi sekarang lagi apa? Kalau engkau lagi melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, tinggalkan. Ini KKR tuh Ibu Gembala. Ada lagu bilang cowok dek main di G. Temu ikut Ibu Vega juga. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tolong dia ini foto. So, di sana dia. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yang rindu masuk di Yerusalem yang baru, coba katakan. Haleluya. Mar kalau hidup masih keadaan seperti hari-hari ini, malas. Bagaimana bro ibadah? Ada belum habis tuh sinetron. Kita suka kok ini kacau ini signal, saudara. Ya? Karena memang saudara dunia menawarkan yang enak.
Dan kalau orang tidak peka, orang mau terseret, saudara. Jangan mimpi mau masuk Yerusalem yang baru. Cuma mimpi, buka mata neraka, saudara. Dan itu banyak sudah terjadi. Saya mau ingatkan, kami hamba-hamba Tuhan ingatkan, ayo sama-sama kita bergerak dengan Tuhan. Mungkin sekarang gaya hidup kita, tutur kata kita seringkali mengecewakan sesama kita, sering mengecewakan tetangga, sering mengecewakan istri, anak-anak, suami. Ayo bertobat. Sudah bukan waktunya lagi, saudara. Mulut ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita beritakan tentang surga. Saya mengajak hamba-hamba Tuhan, jangan bicara berkat lagi hari-hari ini. Itu berkat urusan Tuhan, tetapi Yesus tergantung di kayu salib. Tugasnya bukan hanya memberkati, tetapi tugasnya berbicara keselamatan kita. Apa artinya kita memiliki isi dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki, ya? Apa artinya menyanyi? Dia suruh untuk gereja. Merdepe hari-hari nyandak joh. Ya, artinya itu doa tadi bilang, kami ingin menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Amin. Sekarang kita masuk fase yang kedua. Apa hal? Jangan tunda. Bertobat jangan tunda, saudara. Amin. Siapakah pahlawan yang tidak pernah menunda perintah Tuhan? Mari kita baca Kejadian pasalnya yang ke-15. Kita lihat orang yang tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang selalu berada dalam posisi aman. Kita lihat apa yang akan dia alami. Kejadian 15 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, tindakan keluar dari kesalahan, keluar dari dosa, itu yang namanya kebenaran. Amin. Kalau kita keluar dari zona iblis, itu namanya kebenaran. Saudara, ayat 5, janji Tuhan kepada Abraham, kalau engkau dapat hitung Abraham, ini bintang di langit, sesama dengan itu nganape. Kalau saudara percaya dengan mujizat itu kebenaran, dan itulah yang menarik hadirat Tuhan turun atasmu. Ses, bagaimana kabar? Ya, Bapak begini Jo. Betul, Januari ibadah kaum ibu. Karena Tunin tahu bersaksi semua, cuma ibu tuh tahu bersaksi. Jadwal kaum ibu. Ibu bersaksi di akhir kesaksian, bantu kami dalam doa. Bulan Maret dapat jadwal kaum bapak. Ibu lagi yang bersaksi. Akhir kesaksian, bantu kami dalam doa. Bulan Juni dapat giliran ibadah pemuda remaja. Karena yang tahu bersaksi, DP anak-anak, ibu lagi yang bersaksi. Bantu kami dalam doa. Desember begitu, dapat ibadah Natal, kebetulan di rumahnya. Tentu yang bersaksi itu biasa, kalau orang Maranatha tetap ada kesaksian. Tuan rumah yang bersaksi. Saudara, kami minta mohon bantu dalam doa. So Desember, saudara. Kok kapan dah? Mau bilang Tuhan dahsyat dan luar biasa. Biar sakit gigi. Amin. Kan
Kadang-kadang orang membawa hidup ini dalam zona yang tidak aman. Woi, sekarang jangan tunda, kita mau tak tinggal, saudara. Amin. Pengantin semua datang, dia tidak akan menjumpai orang berpakaian daster kok bocor-bocor, saudara. Dia mau cari pengantin yang berpakaian sempurna, makeup, tapi yang berpirang, saudara. Duh, ini ibu dong. Saudara, memang Tuhan bilang dia akan gendong toh, manjan apa-apa no. Kita ini boleh bicara lebih itu masalah pirang. Artinya ini cuma data slep sadiki, saudara ya. Tidak apa-apa. Kalau kata itu untuk memuliakan Tuhan, ajar jo. Cuma kok kalau semua ikat Tuhan datang, bikin balik ulang jo. Yang Tuhan dah pulang dia lepas kaki. Ternak kenal ini. Tak kira ini wawu tapi rambut kerol, dia sotrek. Tak kira ini wawu dia rambut trek, dia sokrol, dia soolven kiri kanan. Artinya saudara, bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau bekerja dengan orang yang bergerak dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah meninggalkan hal yang sekarang dan kita sudah masuk ke dalam fase tidak menunda, yang ini boleh tunda apa dalam hidup ini? Ayub bilang apa? Yang ini boleh tunda adalah nafas. Orang tidur tetap bernafas, orang bekerja tetap bernafas. Mari yang perlu orang tunda itu keburukan hidup kita. Keluar, cari momen untuk ketemu Tuhan. Saya katakan bahwa kalau saudara datang di ibadah karena nanti bangkrut, salah. Ya tahu? Kalau saudara datang di ibadah supaya saudara sembuh dari sakit, ada juga betul. Tapi saya menganjurkan kalau saudara datang, cari wajah Tuhan. Amin. Karena kalau urusan kok sakit itu urusan Tuhan. Saudara, mujizat itu ada pada Tuhan. Kalau orang menjadi objek sorga, kita ini menjadi objek wisata. Surga tertuju selalu dalam hidup kita. Aman hidup ini, saudara. Tiba-tiba berkat datang, ya? Sampai kadang-kadang lupa kasih perpuluhan karena terlalu banyak berkat. Tapi saya ingatkan, jangan lupa dengan Tuhan. Kalau engkau telah diberkati, jangan lupa Tuhan. Engkau boleh lupa gembala sidang, engkau boleh lupa hamba-hamba Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan. Karena orang yang selalu mengingat Tuhan, dia tidak akan pernah melupakan gembalanya. Itu kuncinya, kan? Iya tak? Karena kalau cuma ingat-ingat DP gembala, berarti ada maksud tertentu. Ketika ulang tahun gembalanya datang, boleh maraju. Nyanak maraju. Kenapa tuh sesana datang? Ya, tuh gembala itu tiap hari kita bawa tomat, kita bawa ikan, kita dikenpe ulang tahun dia nak datang. Makanya so punya maksud tertentu. Makanya kalau Kolose 3:23 bilang, apapun yang kita lakukan seumpama untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Itu artinya, saudara, firman ini menggerakkan kita supaya tidak menjadi orang yang mati iman. Karena kalau orang mati iman, dapat tahu di gereja, Pak Gembala. Dapat tahu. Nanti kalau hari Minggu coba juga Gembala lihat. Tuh orang iman mati, DP bulu banyak. Gembala, so putus ini lampu, cuma sampai dibicara. Yang paling lebih parah, kita pernah satu waktu datang di satu gereja, saudara. Nenek bilang di mana? Yang penting tak ada pergi. Saudara tahu itu di toilet, dia pipang gayung, dia gayung, aqua 1,5 liter, saya potong 2. Dia nak cocok dengan kursi gereja. Kita bilang Tuhan Yesus ini, jemaat ini mati semua orang ini.
Bukan mati tubuh, mati iman. Kita bilang, berapa sok ini gayung harga? Kita langsung bilang, hal kecil, kalau itu besar jangan, bahaya sudah. Ini kan cuma 5.000, paling ada tuh murah-murah biar 2 bulan pijak, bagi juga. Ada kan tuh di kelas 1 tahun tuh udah jam lewat tuh. Ah itu sedikit bagus sudah. Daripada aqua 1,5 liter potong 2. Kompas kita mau angkat tak ganti, tak siram kita pecalana sudah. Karena katanya pegang di atas saudara begini, kumafalo. Kita bilang mau nih rasa sadar, dia begini. Iman mati, solialia orang kan mati kan begitu. Terang Bapak Gembala sudah di Yerusalem. Amin. Orang kalau mati, sedang kurang mau taruh dolar 100 lembar, dunia mulia. So begitu tuh iman mati. Gembala, aduh tuh gayung kan, supi cakote. Minggu depan dia ulang penggembala. Lu ganti-ganti gembala. Weh, bukan gembala yang mau ganti, jemaat. Kalau imanmu hidup, engkau akan terbuka, tercelik mata rohanimu. Kalau si 3:3 itu tidak pernah salah, saudara. Kalau engkau lakukan, jangan pikir dinilai manusia. Kalau engkau memberi supaya dinilai manusia, salah. Jangan mimpi engkau diberkati. Tetapi kalau engkau memberi untuk Tuhan, kenapa engkau memberi untuk Tuhan? Karena terlalu besar kebaikan Tuhan. Engkau ada sampai hari ini, engkau bernafas itu karena Tuhan. Jadi kalau itu cuma gayung, jangan begitu dengan Tuhan. Gembala belum plester do ini, kita cuma dahlia. Berapa susah itu? Ya minggu depan dia tanya, Bu Gembala, so pergi tuh Dakerson, so kurang Ibu Latif tuh tinggal, dia ulang tanya, kenapa nih belum plester? Jangan bertanya, bawa jo 3 sak, kong suruh plester saudara. Itu tuh iman, karena iman itulah kebenaran. Jadi kalau mau ingin diberkati, imani, dan itu kebenaran. Imani kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau kejar harta sama dengan nyanyi. Kalau dia di jalan sana, terus mau dusun, dia mau lari, itu tuh harta.